Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar podcast Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, junjungan kita, telah mewasiatkan kepada kita 3 hal. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jaro." Apa kata Rasulullah? Wasiat Rasulullah yang pertama adalah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, kita adalah seorang manusia, tidak bisa menghindarkan perjumpaan, dialog, sosialisasi kepada sesama manusia. Oleh karena itu, pembicaraan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali. Kita harus menghindarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang membuli, kata-kata yang membuat saudara-saudara kita sama muslim merasa tersinggung atau tidak nyaman. Jika kita tidak mampu menjadikan saudara-saudara kita itu tidak nyaman, maka lebih baik kita diam. Sebagai seorang muslim, sangat dilarang kita memanggil saudara-saudara kita dengan sebutan atau panggilan-panggilan yang tidak disukainya. Kita dilarang membuli, merendahkan. Kita dilarang menggunjing saudara kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal ini, bahwa buruknya tingkah laku kita menceritakan sesuatu aib saudara kita sama muslim. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah sudah sampaikan pengibaratan orang-orang yang menggunjing saudara-saudaranya. Allah menyamakan mereka dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kata Allah, kamu jijik memakan bangkai saudaramu. Persamaan pengandaian oleh Allah terhadap orang-orang yang menggunjing saudaranya. Kemudian apa yang kedua kata Rasulullah? Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa beriman kepada Allah, tahu bahwa segala perbuatan baik, perbuatan buruk tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu akan mendapat balasan di hari akhir nanti. Bagaimana etika kita ketika kita menerima tamu saudara kita sama muslim? Sebenarnya bagaimana etika itu sebenarnya kita bisa
bercermin kepada diri kita. Ketika kita akan bertamu, tentu kita sangat senang jika tuan rumah menerima kita dengan wajah yang tersenyum, meladeni kita dengan ramah. Kalau ada makanan kecil disuguhkan, diajak berbicara yang nyambung, yang enak, juga diantar ketika kita pulang sampai paling tidak ke teras rumahnya. Namun ada hal-hal, ada waktu-waktu yang sebaiknya tidak kita lakukan kalau di Indonesia ini untuk kita bertamu, kecuali kita benar-benar terpaksa. Misalnya kita bertamu pada pagi hari, karena kalau pagi hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu, biasanya kita semua punya aktivitas. Ibu-ibu sibuk masak, sibuk ngurus anak, mengurus suami. Nah, tentu terganggu dengan kehadiran kita. Atau siang hari ketika tuan rumah sedang istirahat, sedang sholat, nah sebaiknya tidak kita lakukan. Untuk Indonesia, waktu yang tepat mungkin untuk kita bertamu adalah selesai asar, selesai maghrib, selesai isya. Nah, itu biasanya waktu-waktu yang luang bagi tuan rumah untuk menerima tamu. Dan kita juga kalau mau bertamu, jangan memaksa tuan rumah untuk menerima kita. Kami pernah menyaksikan seseorang yang bertamu ke rumah orang lain. Dari depan dia datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak dibuka, tidak keluar tuan rumah. Dari samping pula dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dari samping juga tidak keluar, ke dapur lagi, Assalamualaikum, masih juga tidak ada jawaban. Panggil nama Pak Abdullah, tak ada nyaut juga. Panggil nama istrinya Bu Aminah, tak ada nyaut juga. Panggil nama anaknya Harun. Nah, jadi kalau sudah 3 kali 4 kali kita panggil, juga tuan rumah tidak keluar, tidak menanggapi, sebaiknya kita pulang dan gunakan waktu yang lain. Karena kita tidak tahu, mungkin tuan rumah sedang sakit atau sedang melakukan aktivitas yang tidak bisa kita ganggu. Nah, jangan sampai kita paksa tuan rumah untuk menerima kita sebagai tamunya. Kemudian apa yang ketiga kata Rasulullah? Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan dengan tetangga. Ketika kita tidak mampu menyenangkan tetangga, paling tidak kita jangan mempersulit tetangga. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita bisa mengantar makanan ke tetangga, apalagi pada bulan puasa ini. Tapi kalau kita tidak mampu, paling tidak kita jangan menyulitkan. Terkait dengan sampah, jangan kita buang sembarangan. Atau ketika kita memelihara hewan, memelihara ayam, memelihara kucing, memelihara bebek, itu harus kita kandang. Kalau memang kita tinggal di kompleks, sebaiknya tidak kita lakukan memelihara hewan-hewan karena sangat mengganggu. Terutama misalnya kita ayam, bebek, kita biarkan berkeliaran, berak di teras tetangga kita, buang air sekendaknya. Apalagi ayam, ya, dia kalau melihat orang sudah nanam tanaman baru, dicakar, dibongkar, dimakannya, kita tidak tahu. Kadang-kadang ibu-ibu sudah beli kembang, bunga yang cukup mahal, dicakar ayam, digigitnya, dihamburkannya. Ini tentu mengecewakan bagi tetangga kita. Kemudian juga kita harus perhatikan parkir. Nah, sering di komplek-komplek, ya, parkir bertumpuk sehingga mengganggu tetangga, menyulitkan tetangga untuk melewati jalan tersebut. Para pendengar sekalian, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan wasiat Rasulullah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.